Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang perasaan senang melihat orang lain susah. Judul bukunya Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune, karya Tiffany Watt Smith. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya. Karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai ya. Teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa senang atau puas ketika melihat orang lain gagal atau mengalami kesulitan? Mungkin kamu ngerasa bersalah karena punya perasaan kayak gitu, tapi sebenarnya itu wajar. Fenomena ini disebut Schadenfreude, sebuah kata dari bahasa Jerman yang artinya kesenangan melihat kesengsaraan orang lain. Di buku ini, Tiffany Watt Smith ngajak kita buat ngejelajahi asal-usul, psikologi, dan dampak dari Schadenfreude. Pertama, Smith ngajak kita buat memahami bahwa Schadenfreude itu nggak selalu buruk. Meskipun terdengar kejam, perasaan ini sebenarnya punya akar yang dalam psikologi manusia. Schadenfreude bisa muncul karena kita merasa terancam atau iri sama orang lain. Ketika orang itu gagal, kita ngerasa lega karena ancaman atau rasa iri kita berkurang. Kedua, Smith ngasih contoh tentang bagaimana Schadenfreude bisa muncul dalam berbagai konteks. Misalnya dalam persaingan di tempat kerja, kita mungkin ngerasa senang ketika rekan kerja yang sombong gagal menyelesaikan proyek. Atau dalam hubungan pertemanan, kita mungkin ngerasa puas ketika teman yang selalu pamer akhirnya mengalami masalah. Ketiga, Smith ngajak kita buat mikir tentang dampak Schadenfreude. Di satu sisi, perasaan ini bisa bikin kita ngerasa lebih baik tentang diri sendiri, terutama ketika kita lagi ngerasa rendah diri. Tapi, di sisi lain, Schadenfreude juga bisa ngerusak hubungan kita sama orang lain dan bikin kita ngerasa bersalah. Keempat, Smith ngasih tips buat ngelola Schadenfreude. Menurutnya kita harus sadar bahwa perasaan ini wajar, tapi kita juga harus berusaha buat nggak terlalu larut dalam perasaan itu. Misalnya, dengan mencoba memahami perasaan orang lain dan berempati sama mereka. Kelima, Smith ngajak kita buat mikir tentang bagaimana Schadenfreude bisa dimanfaatkan secara positif. Misalnya dalam dunia hiburan, kita sering ngerasa senang ketika karakter antagonis di film atau serial TV mengalami kesulitan. Ini bisa jadi cara buat melepaskan emosi negatif kita tanpa ngerugikan orang lain. Terakhir, Smith ngasih contoh tentang bagaimana Schadenfreude bisa muncul dalam budaya populer dan media sosial. Misalnya, ketika selebriti atau influencer mengalami kegagalan, banyak orang yang ngerasa senang dan bahkan ngejek mereka di media sosial. Ini menunjukkan bahwa Schadenfreude itu nggak cuma terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam skala yang lebih besar. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune. Semoga insight-nya bisa bikin kamu lebih memahami perasaan ini dan bagaimana cara ngelolanya. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa beli bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.